Hai, gue Tio. Kali ini gue mau mengomentari salah satu isi dari bahasan sebuah podcast. Gue nggak sebut nama podcastnya karena takut lagi makan di suatu tempat, buka menu terus dia tiba-tiba di depan gitu kan. Takutnya gitu, namanya sulap ya. Ini dari podcast tersebut itu salah satu intinya ya, maksudnya itu ada seorang pelaku kejahatan sudah didakwa tapi tidak kunjung ditangkap. Biasanya kan kalau dari didakwa otomatis sudah pasti dia ini pelakunya. Kayaknya gitu ya. Cuma kenapa nggak ditangkap? Nah, kalau setahu gue sih yang seperti ini banyak atau sering terdengar lah. Cuma memang kurang diekspos saja. Ada yang diringankan hukumannya, ada yang katanya dihukum tapi masih bisa berbuat banyak, ada yang macam-macam gitu. Cuma mungkin yang kemarin diupload itu menurut gue perlu diperhatikan lebih gitu. Atau dapat perhatian lebih lah minimal. Nah, tapi karena gue kan ngebahasnya melalui anime ini atau film, gue ada beberapa nama yang kalau gue lihat juga punya perlakuan yang berbeda sama penegak hukum di dunia tersebut. Gue ambil contoh Aizen Sasuke di anime Bleach. Dia itu telah melakukan banyak kejahatan udah dari dulu nih, dari pembunuhan, penipuan, memanipulasi dokumen negara, maksudnya tuh Soul City, dalam artian dia ngirim Rukia ke dunia nyata padahal belum waktunya dan lain-lain ya. Terus dia juga melakukan eksperimen ilegal gitu kan. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka, udah didakwa nih, cuma emang nggak bisa ditangkap gitu. Dia juga kepergok juga nih memalsukan kematiannya. Nah, dalam bergerak, Aizen itu nggak sendiri, dia ada 2 teman dan ada beberapa pasukan. Temennya itu adalah anggota Gotei 13 yang berkhianat dan membela Aizen tentunya. Nah, mereka lari ke Hodomocho, kalau nggak salah itu. Pokoknya tempat persembunyiannya itu bukan tempat persembunyian, tapi adalah tempat yang benar-benar terbuka. Lu bisa masuk kapan aja sebenarnya, dan lu bisa nangkap kapan aja, tapi cuma nggak berani masuk, nggak berani karena pasukannya banyak atau karena yang lain-lain gitu. Oke, tapi gue sambil baca nih ya. Jadi walaupun sudah terus saat GT13 sama Aizen beserta pasukannya berhadapan-hadapan, katakanlah sidang gitu ya, bukti udah cukup, saksi ada, terus korbannya juga ada, tapi nggak bisa menang. GT13 nggak bisa menang. Aizen masih tetap bisa lolos, bisa mengalahkan mereka, walaupun dari pihaknya tuh jatuh beberapa korban tentunya. Nah, skip kalau dicepetin ceritanya akhirnya memang ketangkep, tapi dengan bantuan dari orang yang bukan resmi GT13, bukan anggota resmi gitu ya, kira-kira gitulah. Jadi jatuhnya perlu pakai bantuan dari orang luar. Yang kedua adalah Homelander. Gue singkat aja, Homelander ini adalah Superman versi jahat yang menguasai sebuah perusahaan, terus mau dijatuhkan nih sama The Boys, sekelompok orang manusia biasa yang mau jatuhin dia. Tapi akhirnya memang pakai serum V sederhana atau suntikan agar punya kekuatan super sementara. Ini mungkin nyeritain kalau mau menjatuhkan satu pihak yang terlalu tinggi harus mempunyai kekuatan yang sama, mungkin gitu. Karena saat
badannya manusia biasa, korbannya kebanyakan. Misalnya nih ada orang yang posisinya tinggi banget mungkin di negara Z gitu kan. Dia posisinya terlalu tinggi, punya kekuatan yang terlalu besar. Untuk menjatuhkannya dia itu korbannya banyak banget. Tapi saat Willy Butcher sama Huey punya kekuatan super, buat ngejatuhinnya itu korbannya termasuknya nggak terlalu banyak, terlalu bisa diminimalisir gitu. Jadi gue lanjut ketiga nih, gue nggak lanjutin. Yang ketiga adalah Uchiha Sasuke. Gue bacain singkat cerita tentang dia nih. Dia adalah salah satu ninja jenius di Konohagakure namanya. Terus dia lari dari negaranya, lebih tepatnya berkhianat ke negara, jadi ninja pelarian. Dikejar-kejar sama Naruto dan kawan-kawan biar balik lagi. Terus dia berguru sama Orochimaru, bunuh kakaknya. Terus dia masuk Akatsuki. Dia juga bunuh 3 orang Kirigakure kalau nggak salah. Raikage sempat mau nangkep dia karena konon dia nangkep B, saudara angkatnya dari Raikage. Nah, dia mau dihukum sama kepala negara lain, terus dihentikan sama Naruto. Menurut gua alasan Naruto itu terlalu konyol, menurut gua ya. Dia juga mengacau di pertemuan para Kage. Setelah banyak episode berjalan, akhirnya dia ikut perang, membantu perang dunia ketiga atau keempat, lupa. Dia nyelamatin dunia, nyelamatin banyak orang. Lebih tepatnya sih menyelamatkan apa yang dipikirkan sih. Dia kayaknya nggak peduli juga sama dunia, menurut gue ya. Nah, di akhir kisah dia damai nih sama Naruto, walaupun sempat berantem dulu. Dia damai sama Naruto, terus dikasih tugas dia, kalau nggak salah ya, itu ngelindungi negara atau Konohagakure dari luar. Jadi pasukan luar lah. Kata ada bahaya mengancam Konoha, dia datang. Akhirnya setelah nama Sasuke dipulihkan, dia nikah sama Sakura, punya anak namanya Sarada. Ada yang aneh gak sih? Menurut gue sih ada yang aneh. Kenapa? Pertama, kok ada kriminal yang udah membunuh beberapa orang penting dari negara lain, berkhianat ke negara, ke desa, tapi mesti diperjelas juga nih, berkhianat desa itu atau negara itu kayak gimana gitu. Tapi di situ tuh benar-benar berkhianat. Kayaknya nggak tahu gue apa dia sempat membunuh orang Konoha juga, gue nggak tahu. Intinya dia membunuh orang dari negara lain, mau dihukum tapi nggak boleh sama Naruto. Menurut gue ini aneh karena saat Sai berbuat salah, Naruto benar-benar mau hukum, kalau nggak salah ya. Naruto benar-benar mau hukum nih sama Sakura. Tapi giliran Sasuke berbuat salah, kenapa dimaafkan? Kenapa dimaafkan Sasuke? Apa karena temen lama? Jadi kalau temen lama, dia korupsi, dia bagi-bagi sedekah, itu dimaafkan. Dia udah bunuh orang tapi juga nyelamatin orang, apakah bunuh orangnya ini tetap bisa dimaklumi? Karena nggak bisa dibenarkan menurut gua Sasuke harusnya ditangkap apapun alasannya, karena bersalah, karena dia kriminal. Minimal ya berapa tahun kayak gitu, masa dibebasin gitu aja. Kalaupun hukumannya, tapi hukumannya adalah bebas dan boleh punya istri dan punya anak di dalam hukumannya, kok aneh sih. Jadi itu menurut gua aneh di kasus Sasuke. Terus gue nggak tahu apakah penonton Naruto ngerasa kasusnya Sasuke ini biasa-biasa aja. Yang agak adil justru malah di film Nobles, Sang Nobles, si Rai. Dia walaupun kriminalnya adalah teman-temannya dia sendiri,
Dia nggak pandang bulu. Gue nggak benci lu, gue cuma menghukum kelakuan lu aja. Mungkin boleh dibaca referensi 12, menurutku bagus walaupun beberapa kisahnya dipotong di animenya. Mungkin itu aja. Jadi di kriminal di anime, film fantasi juga kadang-kadang ruwet, tapi nggak kelihatan ruwet karena kita menikmati ceritanya, karena kita terbius oleh kebaikan-kebaikan yang harusnya nggak dilakukan oleh karakter utama. Oke, terima kasih.